Selamat pagi Bu Juniarti. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan topik dengan judul The Political and Economic Environment. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aurelia Audi, Angela Katarina Wilar, Kelin Yulianti, Sheila Agita, dan saya sendiri Tony. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari mempelajari topik ini. Yang pertama adalah mendiskusikan bagaimana lingkungan politik atau hukum akan mempengaruhi daya tarik pasar luar negeri yang potensial. Yang kedua, membedakan antara faktor politik di lingkungan negara asal dan di lingkungan tuan rumah. Yang ketiga yaitu menjelaskan langkah-langkah dalam prosedur analisis risiko politik. Nah, pada presentasi kali ini akan dijelaskan 3 figur utama, yaitu figur 6.1 yaitu barriers in the political atau legal environment. Yang kedua figur 6.2 yaitu 3-step process of political risk analysis. Yang ketiga yaitu figur 6.3 forms of economic integration in regional markets. Mengenai pembahasan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, pada kesempatan saat ini, saya Angela Katarina Wilar akan menjelaskan terkait dengan hambatan perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan dengan figur 6.1, yang mana di sini itu membahas tentang barriers in the political or legal environment. Nah, seperti yang gambar yang bisa dilihat di samping ini, nah, di situ ada 2 kotak, dengan yang pertama itu berwarna biru dan berwarna ungu, di mana dengan kotak yang berwarna biru itu ada home country environment, ada exporting firm, dan di bagian kotak yang berwarna ungu itu ada host country environment dan market. Nah, melalui gambar di samping ini kita dapat melihat dengan anggapan adanya sebuah perusahaan yang ingin memasuki dalam dunia ekspor, yang mana dimasukinya dunia ekspor ini ke market yang ada di gambar dengan kotak berwarna ungu itu. Nah, market tersebut dipengaruhi juga oleh host country environment yang ada. Baiklah, di bagian tengah ini bisa dilihat ada political or legal barriers. Nah, itu apa? Itu apa sih sebenarnya? Jadi itu merupakan hambatan yang ada di antara perdagangan yang terjadi ini. Hambatannya itu politik atau hukum yang terkadang bisa kecil atau juga bisa besar. Nah, dalam membahas hambatan perdagangan ini juga diketahui dengan adanya hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Pertama-tama akan membahas mengenai hambatan tarif, yang mana hambatan tarif ini bisa dilihat dengan adanya bea masuk, yang merupakan di sini kita bisa lihat dengan adanya pajak yang dikenakan pada produk yang diperdagangkan secara internasional. Bisa dilihat dengan adanya tarif ekspor, tarif transit, tarif import yang dipungut oleh negara tujuan atas produk import yang ada. Sedangkan untuk bea khusus adalah tarif yang dinilai per unit. Adanya juga dengan tarif ad valorem yang merupakan persentase dari nilai barang yang ada. Selanjutnya, diketahui dengan adanya juga hambatan non-tarif. Berbeda dengan hambatan tarif yang fokusnya pada biaya, ini hambatan non-tarif ini merupakan peraturan, kebijakan, dan prosedur administratif. Yang di sini itu bisa dilihat juga dengan adanya hambatan kuantitatif dan hambatan kualitatif, yang secara langsung atau tidak langsung menghambat perdagangan internasional. Nah, hambatan perdagangan ini sering menjadi sumber konflik antar negara dan dalam negosiasi WTO juga diketahui. Baiklah, sekian dari saya Angela Katarina Wilar, akan dilanjutkan oleh teman. Perkenalkan, nama saya Kelin Yulianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan figur 6.2 yang merupakan 3-step process of political risk analysis atau 3 langkah proses dalam menganalisis risiko politik. Sebelumnya, apa sih tujuan dari menganalisis risiko politik? Nah, ayo kita bahas. Jadi, tujuannya itu adalah untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi ini dan berdasarkan rasio pengembalian terhadap risiko, sehingga perusahaan itu dapat masuk ataupun tetap berada pada suatu negara ketika rasio itu sedang menguntungkan dan dapat menghindari negara tersebut ketika rasio sedang buruk. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan
3 langkah proses dalam menganalisis risiko politik. Langkah pertama yaitu issues of relevant to the firm. Dalam hal ini, kita itu menentukan masalah-masalah ekonomi ataupun masalah bisnis yang relevan dengan perusahaan, serta menilai kepentingan relatif dari isu-isu tersebut. Nah, kalian bingung kan kenapa harus relevan? Nah, karena kalau tidak relevan, nantinya kita itu akan bingung untuk memecahkan masalah tersebut dan tidak siap dalam menghadapinya. Selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu potential political event. Yang pertama, menentukan peristiwa politik yang relevan. Kenapa harus relevan? Seperti pada langkah pertama tadi, kalau tidak relevan, nanti kita itu akan kebingungan nih untuk memecahkannya dan tidak siap dalam menghadapinya. Yang kedua, menentukan peluang dari peristiwa politik tersebut untuk terjadi, sehingga kita itu dapat lebih mengantisipasinya. Dan yang ketiga yaitu menentukan hubungan dari sebab dan akibat peristiwa politik tersebut terjadi, sehingga kita itu dapat mengetahui peristiwa tersebut itu disebabkan oleh apa dan apa akibat dari peristiwa yang tersebut. Dan yang keempat yaitu menentukan kemampuan dan kemauan pemerintah untuk merespons peristiwa politik tersebut. Jadi kita itu dapat mengetahui bagaimana pemerintah dalam mengambil tindakan ketika peristiwa tersebut itu terjadi. Dan yang selanjutnya adalah langkah terakhir atau langkah ketiga yaitu probable impacts and responses. Yang pertama, menentukan dampak awal dari skenario yang mungkin terjadi, sehingga kita itu dapat mengetahui dampak apa yang akan diakibatkan dari risiko politik tersebut. Dan yang kedua, menentukan kemungkinan tanggapan terhadap dampak awal agar kita itu dapat menghindarinya ataupun sudah mengantisipasinya ketika risiko politik tersebut terjadi. Dan yang terakhir adalah menentukan risiko politik awal dan akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai figur 6.3 yaitu Forms of Economic Integration in Regional Markets. Atau bisa disebut dengan integrasi ekonomi regional. Jadi integrasi ekonomi regional ini adalah kesepakatan antara negara-negara di sebuah wilayah geografis untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan tarif dan non-tarif terhadap aliran barang, jasa, serta faktor produksi antar negara satu dengan negara yang lain. Jadi terdapat 4 macam dari integrasi ekonomi regional. Jadi untuk yang sekarang, saya akan menjelaskan dahulu mengenai Economic Union. Jadi Economic Union atau perserikatan ekonomi adalah di mana tidak hanya melibatkan arus bebas produk dan faktor produksi antar negara anggota dan juga tidak melibatkan penerapan kebijakan perdagangan eksternal umum, tetapi juga membutuhkan mata uang yang bersama, harmonisasi tarif pajak anggota, dan kebijakan moneter serta fiskal secara bersama. Hubungan ini menuntut pengorbanan kedaulatan nasional. Lalu yang kedua, yaitu Common Market, di mana ini memungkinkan terciptanya pasar yang integrasi secara ekonomi antar negara anggota. Jadi hambatan perdagangan ini dihilangkan, seperti juga pembatasan pergerakan tenaga kerja dan modal antar negara-negara anggota. Jadi seperti serikat pabean di mana ada kebijakan perdagangan umum untuk perdagangan dengan negara-negara yang bukan anggota. Jadi biasanya keuntungan utamanya itu terdapat pada pekerja di mana mereka tidak lagi memerlukan visa atau izin kerja untuk bekerja di negara-negara anggota lain dibandingkan desain dari pasar yang sama. Salah satu contohnya adalah pasar bersama untuk Afrika Timur dan Selatan atau COMESA. Lalu yang ketiga adalah Customs Union, yaitu menyediakan kerjasama ekonomi seperti di perdagangan perdagangan bebas atau Free Trade Barrier, Free Trade Area, di mana hambatan untuk perdagangan dihapus antar negara-negara anggota. Dan perbedaan utama dari Free Trade Area itu sendiri bahwa para anggota itu setuju untuk memperlakukan perdagangan dengan perdagangan yang sama dengan negara-negara yang bukan anggota, Dan yang terakhir adalah Free Trade Area atau dari kawasan perdagangan bebas. Ini adalah bentuk kerjasama ekonomi yang paling mendasar. Negara-negara anggota menghapus semua hambatan perdagangan di antara mereka sendiri, tetapi bebas secara independen menentukan kebijakan perdagangan dengan negara-negara yang bukan anggota. Jadi salah satu contohnya adalah penjajahan NAFTA atau North American Free Trade Agreement, atau bahasa Indonesianya adalah perdagangan bebas Amerika Utara. Jadi tujuan dilakukan NAFTA ini adalah untuk mendorong perdagangan antara Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Jadi dengan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan, kedua negara ini telah
berharap untuk menciptakan zona perdagangan bebas atau free trade area ini, di mana perusahaan dapat memperoleh manfaatnya, terutama pada transfer barang. Jadi perjanjian ini menciptakan lebih banyak peluang bagi negara-negara untuk berdagang satu sama lain dengan menghilangkan hambatan perdagangan atau investasi. Karena pengurangan atau penghapusan tarif, kerjasama menghasilkan harga yang lebih murah bagi konsumen di negara-negara blok. Dan dengan menghapus penghambatan pergerakan buruh, ini juga integrasi ekonomi dapat membantu memperluas kesempatan kerja. Namun, sisi lain, negara-negara dapat memindahkan produksi ke pasar tenaga kerja yang lebih murah di negara-negara anggota. Demikian pula, pekerja dapat pindah dengan mudah mendapatkan akses untuk pekerjaan atau upah yang lebih baik. Jadi, dapat membebani sumber daya negara-negara anggotanya sendiri. Berikut penjelasan dari saya untuk figur 6.3. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari European Union dengan Indonesia mengenai palm oil dispute, tentunya berkaitan dengan materi political and economic environment ini. Nah, pada 13 Maret 2019, Komisi Eropa mengeluarkan undang-undang baru yang disebut dengan Delegated Regulating Supplementing Directive of the European Union mengenai Renewable Energy Directive. Nah, apa sih itu? Nah, kebijakan ini tuh bertujuan mengurangi bahan bakar fosil itu menggantinya dengan nabati atau biofuel. Namun, bahan dasar yang akan digunakan adalah biji bunga matahari, bukanlah palm oil. Nah, apa nih kaitannya biji bunga matahari dengan palm oil? Oke, seperti yang kita ketahui, Eropa itu merupakan salah satu tujuan ekspor palm oil terbesar bagi Indonesia. Nah, maka dari itu, kebijakan ini tuh sangat merugikan Indonesia kalau sampai Eropa menggunakan biji bunga matahari dan tidak menggunakan palm oil lagi. Gitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih penyebab sebenarnya? Nah, setelah kami cari tahu, nah, pemerintah Indonesia itu mencurigai nih kebijakan tersebut dikarenakan Indonesia merupakan penghasil terbesar nikel di dunia loh. Indonesia itu menjadi sangat penting nih dalam perkembangan mobil listrik karena nikel itu merupakan bahan baku utama dalam pembuatan baterai, tentunya bagi mobil listrik ya. Nah, selama ini Indonesia itu mengekspor nikel tanpa diolah ke Eropa dengan harga yang murah gitu. Jadi seperti kasusnya Freeport itu. Freeport dari Indonesia itu mengekspor bongkahan-bongkahan tanpa dihitung berapa sebenarnya nilai yang sebenarnya gitu. Jadi makanya sekarang dibikin adanya smelter gitu. Nah, sama seperti kasus ini. Maka dari itu Indonesia berusaha nih mengundang investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia untuk proyek pengolahan nikel tersebut gitu, sehingga dapat memberi nilai tambah bagi Indonesia gitu. Jadi nanti itu yang akan diekspor bukanlah nikel yang masih belum diolah, tetapi yang sudah menjadi baterai gitu. Nah, apa nih kaitannya dengan materi ini? Nah, kaitannya adalah jadi ini berkaitan dengan instrument of trade control, yaitu di non-tarif barriers. Karena adanya peraturan Menteri SDM nomor 11 pada tahun 2019 yang melarang ekspor biji nikel di bawah 1,7%. Tentunya membuat Uni Eropa harus berinvestasi di Indonesia jika ingin mendapatkan nikel. Nah, namun tidak langsung semerta-merta Eropa mau. Eropa lalu menolak dan hanya Korea Selatan melalui mobil merek Hyundai yang bersedia berinvestasi untuk pengolahan nikel menjadi baterai di Indonesia. Nah, dengan peraturan Menteri SDM tersebut, Indonesia hanya berniat untuk menjual nikel yang sudah diolah. Hal ini mengakibatkan banyak pabrik di Eropa
yang berhenti memproduksi dan bahkan sampai tutup karena tidak ada suplai nikel. Eropa bereaksi dengan cara menolak ekspor palm oil dari Indonesia dengan alasan palm oil di Indonesia tidak memenuhi standar dan sertifikasi yang ditetapkan Uni Eropa. Uni Eropa juga beralasan bahwa perluasan kawasan kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi dan kerusakan hutan. Nah, sebagai pengganti palm oil Eropa yang menggunakan bunga matahari sebagai bahan dasar untuk minyak pengganti palm oil, jadi walaupun produksi bunga matahari ini sangat rendah, karena gengsinya itu, Eropa tetap memutuskan memakai biji bunga matahari gitu. Jadi tidak menggunakan palm oil. Nah, kebijakan ini itu diyakini oleh pemerintah Indonesia merupakan dampak dari pembalasan atas dihentikannya ekspor nikel yang belum diolah ke Eropa. Yang belum diolah tersebut nih ke Eropa. Nah, dan karena hal itu juga Indonesia digugat ke WTO, yaitu World Trade Organization, dengan alasan yang tidak masuk akal, yaitu Indonesia menghentikan ekspor secara sepihak untuk komoditi yang telah diekspor sejak dulu kala, kata Eropa. Nah, dengan adanya kebijakan di Eropa seperti itu, Indonesia tuh sangat terpukul ya. Karena Indonesia tuh merupakan penghasil palm oil terbesar di dunia. Dan salah satu tujuan ekspor terbesar itu adalah Eropa. Nah, tapi pemerintah Indonesia tidak kehabisan akal. Untuk mengantisipasi kelebihan suplai dari palm oil dan melindungi industri palm oil di Indonesia, maka pemerintah Indonesia mencanangkan konversi bahan bakar diesel menjadi bahan bakar biodiesel yang berbahan dasar palm oil. Nah, saat ini pemerintah telah berhasil mencapai tahapan B30, yang artinya 30% bahan dasar biodiesel berasal dari palm oil. Nah, jadi objektif pemerintah adalah terus meningkatkan teknologi konversi bahan bakar diesel menjadi B100, yang berarti bahan bakar biodiesel berasal dari palm oil 100%. Kebijakan ini tentunya sangat membantu kelebihan suplai dari industri palm oil di Indonesia, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih dari hasil pembakaran dengan biodiesel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tutur kata. Kami ucapkan terima kasih dan terima kasih telah memperhatikan.